itu tausiah agama, ceramah agama yang berhubungan dengan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Ayahanda Kiai Haji Muhammad Naufal Rosyad. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi jami'us shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil hasrati wan nadamat. Amma ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عسرت عليه حاجة فليكثر من الصلاة علي فإنها تكشف الهموم والغموم وتكسر الأرزاق وتقضي الحوائج أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, tatuha masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka semua di dalam doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan mereka dan sehingga dapat melaksanakan tugas membimbing kita, membimbing masyarakat kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan juga yang ulun hormati, ulun muliakan Bapak Kepala Desa, baik yang tua ataupun yang muda, beserta aparat desa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang panjang, sehat badan, selamat, dan dihindarkan daripada segala halangan dan rintangan, sehingga dapatlah kita berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua di dalam perkataan Al-Imam As-Sayyuti rahimahullah: man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa yang menuju satu tempat yang dibaca di dalamnya maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia menuju satu kebun daripada kebun-kebun surga. Dengan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebun surga yang ada di dalam dunia ini,
Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua di dalam kebun surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan juga dengan kita membesarkan, mengagungkan, memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk di dalam perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa yang membesarkan, mengagungkan, memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah keluar ia daripada dunia, tidaklah dia mati melainkan mati dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan umur kita disudahi dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, dapat mengatakan la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada suatu hari melalui di pasar Madinah, melihat para sahabat atau orang-orang yang sedang disibukkan dengan berjual beli. Ketika di pasar sibuk asik berjualan, lalu Abu Hurairah mengatakan kepada orang-orang yang sedang berjualan itu, kata Abu Hurairah, apakah kamu tidak pergi ke masjid? Kenapa? Kata Abu Hurairah, karena di masjid ujar Sidin sedang dibagi warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pina asik di pasar aja. Ujar Abu Hurairah, ma jalastum hahun malakum julusun hahuna wa mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqsamu bil masjid. Artinya kenapa kamu dudukan di pasar ini asik sibuk dengan masyghuli Nabi dunia, sedangkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi orang di dalam masjid. Orang mangkat jo berdagang dengan mendengar warisan Nabi dibagi jauh-jauh, pada-padanya datangan mendengar perkataan Abu Hurairah orang berbagi warisan Nabi di dalam masjid. Maka orang-orang di pasar tadi pada-padanya datangan menuju masjid. Sekali datang ke masjid, melihat orang di dalam masjid itu kan tidak orang berbagi warisan. Nang ada dilihat di dalam masjid orang yang sembahyang. Fawajadahum qaumun yusallun wa qaumun yatazakaruna al-halal wal haram wa qaumun yaqra'una al-Qur'an. Sekali dilihat di masjid kan terlihat orang berbagi warisan, ternyata didapati di dalam masjid orang sembahyangan, orang membaca Al-Quran, orang menyebutkan halal dan haram, muzakarah, artinya orang belajaran, kadada berbagi warisan. Akhirnya mereka kembali mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kami tidak menemukan di dalam masjid orang sedang berbagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami dapati hanya orang sembahyangan, orang membaca Al-Quran, dan orang belajaran. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ma ra'aitumuhu huwa mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu lihat itu ialah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakinnahum warasul ilma. Ujar Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Yang kamu lihat itu ialah warisan Nabi, karena nabi-nabi itu mereka tidak mewariskan uang dinar, uang dirham, dan hanya saja mereka mewariskan ilmu. Jadi alhamdulillah kita di mana-mana tempat, baik di masjid ataupun di langgar, di rumah-rumah, kita ada nang belajaran, ada nang membaca Al-Quran, tadarusan dan lain sebagainya. Itu merupakan orang berbagi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini, kita mengambil bahagian daripada warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman akhadahu bil hadzil wafir. Silakan ambil, ambil dengan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita melihat majelis ilmu baik di langgar, di masjid, itu adalah hakikatnya orang berbagi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyatakan tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita membesarkan, memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah sebagai tanda syukur kita atas dijadikannya, diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua bahkan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada jurang api neraka. Dan yakin kita dengan sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebab kita dijadikan menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pasti masuk surga seberataan. Amin Allahumma amin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ujar Rasulullah, sekalian umatku mereka pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang tertegah kada mau masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man aba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan, orang yang tertegah kada mau masuk ke dalam surga itu? Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, kata Rasulullah, pastilah dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang maksiat kepadaku ialah orang yang enggan, orang yang tertegah kada mau masuk ke dalam surga. Jadi kita nang tahu jawabannya masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang taat ataukah kita termasuk orang yang maksiat? Pilih masing-masing jalannya. Di akhirat hanya dua, namunnya kada ke surga, ke neraka. Kalau kita kebetulan alhamdulillah selalu dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita selalu dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hayat kita, kita selalu dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tetapi sebaliknya, kalau kebetulan kita maksiat kepada Allah, suka melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita selalu dalam maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah, maka alhamdulillah juga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur yang panjang, sehat badan. Alhamdulillah mendengar hari ini, oh tersalah pangakune, artinya lakas-lakas kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah umur masih ada, artinya kita sekalipun maksiat gawian
tapi niatkan dari sekarang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya ya kan ibu-ibu, istri, anak-anak durhaka lawan laki, ya kan bini, anak durhaka terhadap orang tua, abahnya kada menafkahi istri dan anaknya dengan nafkah yang sesuai dengan aturan agama. Harta didapatkan dari hasil berjudi, hasil jual sabu, narkoba dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kada bisa sembahyang, kada bersumbahyangan. Alhamdulillah umur kita masih ada. Jangan kita biarkan diri kita dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dari sekarang untuk bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Masalah kena kita telanggar lagi, kada jadi masalah. Yang penting niat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat. Kada termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kada mau masuk ke dalam surga. Ini harinya panas. Ya. Di luaran aja situ. Tenda ada juga disediakan. Dalam masjid umpamanya masih ada kawa masuk. Tapi inya kada mau masuk kepanasan, ya kanya hujan kehujanan, salah panitia kah? Kada salah panitia. Salah siapa? Salah kitanya kada mau masuk. Ya kanya orang berbagi makanan nang dalam masjid jangan dibagi. Nang dalam tenda aja dibagi, nang di luar sana kada dibagi makanan, salah siapa? Seandainya nang kayak itu salah kitanya kada mau berparak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku dia pasti masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku maka itu termasuk orang yang enggan, orang yang tertegah kada mau masuk surga. Kada salah Nabi lagi. Nah itu dah. Jadi tinggal kitanya aja lagi memikirkan. Jangan kita biarkan diri kita terjerumus dalam kemaksiatan, baik maksiat zahir ataupun maksiat batin. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kita memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kita dijadikan menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah hidayah, masalah petunjuk, ini adalah hak prerogatif Allah, hak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berhak untuk memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah, tidak dapat memberikan petunjuk, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Kita selaku orang yang mengajar, orang yang berdakwah, orang yang ditegani oleh masyarakat, kita yang berhak untuk menyampaikan apa-apa yang diajarkan oleh ajaran agama kita, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat. Masalah orang maasi kada maasi itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana alaina illal balagul mubin. Kita hanya menyampaikan. Ada orang berbuat maksiat, yang penting kita bisa kuasa menegurnya, kita tegur mereka. Masalahnya maasi kada maasi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat hidayah sebagaian. Mudah-mudahan kita dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang Islam, menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wa'ani wa amana bi. Beruntunglah bagi orang yang telah melihat aku, kata Rasulullah, dan dia beriman kepadaku.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya melihat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah. Maka alhamdulillah Abu Bakar dan sahabat yang lainnya yang beriman termasuk orang yang beruntung. Abu Jahal dan kawan-kawan daripada orang-orang yang kafir Quraisy tidak mau beriman kepada Rasulullah, sudah melihat dengan Rasulullah, melihat dengan mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kada dapat hidayah, kada beriman kepada Allah, kada beriman kepada Rasulullah, maka kada termasuk orang yang beruntung. Fatuba liman lam yarani wa amana bi, kata Rasulullah, maka beruntunglah bagi orang yang tidak pernah melihat aku tetapi dia beriman kepadaku. Alhamdulillah kita kada pernah melihat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Qur'an. Tapi alhamdulillah kita begitu lahir karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kita dijadikan menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah kita termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu dalam iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, sehingga umur kita disudahi dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Man ra'ani man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Kata Rasulullah, siapa yang pernah melihat aku atau melihat orang yang pernah melihat aku sampai hari kiamat, dakhala jannah, pastilah dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan sekalipun kita tidak pernah langsung melihat dengan Rasulullah, tapi kita pernah melihat dengan guru kita. Guru kita melihat dengan gurunya, gurunya lagi melihat dengan gurunya, gurunya lagi melihat dengan gurunya, sampai kepada tabi'in melihat kepada tabi'in melihat kepada sahabat melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rokanah bin Abdul Yazid bin Hashim, beliau adalah orang yang paling kuat daripada orang kafir Quraisy. Di kota Makkah itu kada danang kawannya mengalahkan Rokanah ini begulat. Satu pun kada kawan mengalahkan karena kuatnya ini Rokanah. Namun ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan antara dua gunung, bertemu berdua-duaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada Rokanah, ya Rokanah, ala tattaqillah wa taqbalu ma ad'uka ilaih. Wahai Rokanah, apakah engkau tidak takut kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dan engkau tidak menerima apa yang aku panggil engkau kepadanya? Kata Rokanah menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau a'lamu annal ladzi taqulu haqqun lattaba'tuka." Seandainya aku meyakini, aku mengetahui apa yang engkau katakan itu benar, pastilah aku akan beriman kepada engkau. Pasti aku percaya, tapi aku kada percaya apa yang engkau sampaikan itu benar. Oleh sebab itu aku tidak percaya, ujar Rokanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa in usariuka? Bagaimana seandainya aku bergulat dengan engkau? Apakah engkau seandainya kalah mau menerima apa yang aku sampaikan ini? Apakah engkau mau beriman kepadaku? Ujar Rokanah, "Naam." Kalau dibawa bergulat, bukan kata juga kalahi, dibawa kalahi. Lambat membawa entah. Nah, ringkas kata, bergulat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri, Rokanah pun berdiri. Akhirnya Rokanah ingin membanting, ingin merobohkan badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun sedikit pun badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bergerak. Ini kekuatan badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membanting kepada Rokanah, langsung roboh Rokanah tadi dan KO Rokanah. Kada kau apa-apa lagi. Limbahnya ditindihi dengan badan Nabi, kada kau gerak sedikit pun badan Rokanah. Bingung Rokanah ini. Akhirnya kata Rokanah, ya Muhammad, ulangi lagi wahai Muhammad. Sekali aja roboh belum tentu yang kedua ketiga KO. Tapi dengan kekuatan badan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketiga kalinya Rokanah KO, kada kau bergerak sedikit pun. Bingung Rokanah. Inna hadza lal ajab, sungguhnya ini adalah aneh, ajaib. Orang nang jagau-jagau, orang nang kuat-kuat di kota Makkah kada kau mengalahkan dengan Rokanah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam badan halus saja, tapi kada kau dikalahkan, tidak bisa dirobohkan oleh Rokanah. Ini sungguh ajaib. Akhirnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in syi'ta an uyakahu ajaba min dzalik. Wahai Rokanah, seandainya engkau mau, amun ikam hendak lagi, akan aku perlihatkan kepada engkau sesuatu yang lebih ajaib daripada ini. Asal ikam mau beriman. Ujar Rokanah, ayo silahkan, apa itu yang lebih aneh lagi daripada ini? Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pohon kayu. Seandainya aku panggil pohon kayu itu, dia akan datang ke hadapanku dan pohon kayu itu akan sujud kepadaku. Bujuk-bujuk aja Rokanah. Akhirnya diperintahkan oleh Rokanah, ayo silahkan panggil itu pohon kayu. Ingkasnya dipanggillah pohon kayu itu ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang pohon kayu tadi dan sujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rokanah masih belum percaya. Mendatangkan bisa, belum tentu memulihkan bisa. Memotak? Ya uang kas kepala nang gitu ya lah. Akhirnya diperintahkan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulihkan pohon kayu tadi. Diperintahkan lagi oleh Rasulullah pohon kayu tadi supaya kembali ke tempat asal. Kembalilah pohon kayu tadi ke tempat asal, bertajak seperti biasa. Ya benar uang memacul sepatu, pasang pulang, gitu. Ada sing obahan. Ini adalah sesuai dengan yang disebutkan di dalam kitab Burdah. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Telah datang untuk memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-asjar, pohon-pohon kayu dalam keadaan sujud. Tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Pohon kayu tadi datang berjalan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas landau yang tidak mempunyai kaki, hanya berupa akar gajah, kada bebatis, akar gajah. Nah, apakah beriman Rokanah? Tetap kada beriman. Padahal sudah melihat mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah hidayah. Masalah petunjuk. Sudah melihat dengan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah berjanji apabila kalah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pulang ke kampungnya, kepada kabilahnya, Rokanah mengatakan, ya Bani Abdi Manat, sahiru bi sahibikum ahlal ardi, fa inni ma ra'aitu ahadan ashara minhu qattu. Kata Rokanah, wahai Bani Abdi Manat, belajar seherlah kamu dengan sahabat-sahabat kamu, orang yang ahli di permukaan bumi ini, ahli seher. Maka bahwasanya aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sihir daripada Muhammad selamanya. Oh, dipadakannya sihir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah masalah hidayah. Jadi alhamdulillah kita begitu lahir dewasa, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah sampai akhir hayat kita tetap dalam iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Di dalam hadis tadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man asurat alaihi hajatun falyuksir minas salati alayya
fa innaha takshiful humuma wal ghumuma wal quruba wa tukassirul arzaqa wa taqdil hawaij. Apabila susah, sulit atas kamu hajat keperluan apa aja pinang ngalih, berusaha ngalih, hendak kawin beberapa kali ditolak kurang, ngalih aja hendak itu hendak ini keperluan nih. Kata Rasulullah, para yuksir minas sholati alaiya, maka hendaklah dia memperbanyak salawat atasku. Fa innaha takshiful humuma wal ghumuma wal quruba. Maka bahwasanya salawat itu adalah menghilangkan segala kesedihan, segala kedukacitaan. Al-humum, ujar Imam Al-Hulaimi, dengan humum, dengan hammun itu adalah ma yajlibun naum. Itu sesuatu yang menarik hendak guring aja. Ya kan di sekolah hendak duduk di bangku hanjak mulai masukkan langsung sudah rejot mata hendak guring. Itu hammun, umum. Mungkin kada baduit kah, kada bebagas kah, atau pondokan itu mau pindah guring aja. Nah itu hammun katanya. Wal ghumum, dan kedukacitaan. Al ghumum, al ghammun itu menurut Imam Al-Hulaimi ma yajlibu adaman naum, sesuatu yang menarik yang membawa kada mau guring. Cagat aja mata diuntali sudah napangannya si TM berapa biji tetap aja kan mau guring juga. Apa hanya ditempelin orang tak dia tempelin orang bekas napakah cagat mata memikirkan kayak apa membalas nih mikirkan asah barang aja nih kada mau guring. Atau bakas menggawi perbuatan nang salah akhirnya dicari polisi. Apa membawa sabu membawa narkoba ke kampung berjualan sabu, berjualan narkoba, ketahuan polisi sudah. Ngapa ada siang malam hendak guring, kada mau guring. Cagat aja mata, diuntali pel macam-macam, tetap aja cagat. Itu gamun namanya. Dengan kita salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat tadi akan menghilangkan itu. Takshiful humum wal ghumum wal qurub, dan segala kesusahan apapun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tukassirul arzaq, dan salawat itu adalah memperbanyak rezeki, wa taqdil hawaij, dan menunaikan segala hajat. Insyaallah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu macam-macam ya, ada salawat simtud dua maulidnya. Nah isinya mengandung salawat dan salam kepada Rasulullah, mengandung pujian kepada Rasulullah. Ada burda, ada dalailul khairat. Alhamdulillah kita di Martapura khususnya ditinggali sudah oleh guru sekumpul yang kalau cetakannya bagus, tinggal kitanya aja lagi mau kada mengamalkan. Kada kawa sahatam sehari membaca dalail ya sahijib sehari. Kada kawa jua sahijib sehari. Ayo napa barang ada nang hari Senin akhir baca ya. Nih itu yang dibaca. Atau lagi lamunya hendak kita tuntung membaca salawat dalail sahijib, sambungi dengan salawat yang mana almarhum Abu Abah dahulu mengijazahkan salawat yang disebutkan di dalam kitab Sa'adatud Darain, yang mana apabila kita satu kali membaca salawat itu sama dengan 40 kali khatam dalailul khairat. Jadi kena tuntung sahijib baca sebelum berdoa, baca sekali kah, dua kali kah, tiga kali kah salawat itu sama lawan 40 kali khatam dalail. Karena kesibukan kita kada kawa itu ini lagi kena kan mengodon nang hijib tadi. Ayo padangannya baca salawat tadi sekali, dua kali atau tiga kali sampai di jalan, sambil di jalan-jalan baca salawat. Yang di dalam kitab Sa'adatud Darain yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daimatan bidawami mulkika.
Sekali membaca salawat itu sama dengan 40 kali khatam Dalailul Khairat kita membaca tadi. Hendak baca salawatnya. Ha? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daimatan bidawami mulkika. Sekali membaca sama dengan 40 kali khatam dalail. Jadi tuntung sahijib baca gitu hanya doa dalailnya. Lamunnya kada kawa sehari sahijib tadi karena halangan macam-macam ya nang doa kan apa nang akhir Senin akhir aja malam kehendak guring itu umpamanya karena kepanjangan nang lain kada kawa juga aya baca salawat yang tadi sekali 2 kali 3 kali kada gampangan nah belum jasakan jual pian sebatan itu nah hendak lengkapnya buka kena kitab Sa'adatud Darain karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Jadi salawat itu macam-macam ya. Ada salawat itu tadi, ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Nariyah ya, ada salawat Najiyah, macam-macam salawat. Ada salawat apa lagi ya kan menang Syekh Khalil itu salawat untuk dimudahkan ziarah Makkah dan Madinah. Nah, ya kan? Tapi kalau salawat Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan itu untuk kemudahan berangkat haji atau ziarah Makkah dan Madinah. Sebelum kita membaca doanya itu terlebih dahulu kita menghadiahkan Fatihah kepada Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Baca apa? Fatihah 4 kali. Kemudian setelah menghadiahkan Fatihah 4 kali kepada Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, kemudian kita baca doanya sesuai urang aturan berdoa. Bismillah, alhamdulillah, salawat, salam kepada Rasulullah. Kemudian baca doa Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Kemudian baca salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna hudura baitil atiq wa ziyarata qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim 4 kali. Salawatnya 4 kali, doanya tadi 3 kali. Insya Allah kita akan dimudahkan ziarah Makkah dan Madinah ataupun kita berhaji ke Baitullah. Melaksanakan rukun Islam yang kelima itu sangat mujarab yang dijasakan dari Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Dengan ini ulun ijazahkan juga pian sebatan. Nah, sudah salawat Syekh Khalil itu untuk ziarah Makkah dan Madinah. Bah juga mungkin membaca itu aja. Kita percaya dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Kada gampangan Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan itu ujar sidin kalau sudah menerima ijazah itu insya Allah 2 tahun mengamalkan itu pasti tulak haji. Pasti tulak haji. Sidin menjamin itu. Siapa mengamalkan itu tadi pasti tulak haji. 2 tahun. Lamunnya kada tulak haji selama 10 tahun ujang sidin datangi sudah sidin mati goyang mesanku 10 tahun kada tulak haji juga sudah mengamalkan goyang mesan aku. Nah ini daripada mantapnya para aulia itu. Alhamdulillah ulun ketika menerima itu 2 tahun langsung tulak haji.
Wah ini Pak antri aja kan, kada harapan kau tolak haji hanya menerima ini 2 tahun kita tolak haji lah aja. Yakin tolak haji. Banyak aja kalau weh nih, nang plus macam-macam lah. Banyak aja kalau antrian 100 200 jutanya. Di mana kolehan 100 200 juta? Banyak aja, limbahnya buka gunung kolehan amas. Apa kabar? Mudah aja, itu dengan panggilan Allah, panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakin kita itu. Nah, alhamdulillah 2 tahun limbahnya Maria Yesus tulak haji. Kada tulak haji aja dapat bini galaan. Gampang. Nah, sekalinya limbahnya sudah tulak haji 10 tahun limbah tulak haji tadi ternyata kai ulun meninggal di Gresik. Kuitan mama di Gresik. Ninggal si Den. Ulun tolak mewakili keluarga. Ulun nang hadir ke sana. Limbah sudah tuntung menikah hari. Akhirnya ujar marina ulun kita siarahan ke makam Syekh Khalil Bangkalan. Ziarah ke makam Syekh Khalil. Limbahnya sudah ziarah ke situ. Kada mangguyang pun misalnya. Sakat nang diambil tuh 10 tahun limbah tulak haji tadi sekalinya berangkat ke makam Syekh Khalil 10 tahun sesuai dengan ijazah itu 10 tahun sekalinya lamun nyakda kawa berangkat tadi lah sekalinya 10 tahun sampai ke makam Sidin. Jadi 2 tahun tulak haji 10 tahun masuk ziarah ke makam Syekh Khalil. Begitu sudah ziarah sudah 10 tahun ke makam Syekh Khalil tadi sudah tahun berikutnya tulak haji pulang. Kada beri duitan. Nang pertama tulak haji kada beri duitan jolon dapat bini galaan ditulakakan kuitan. Nyata aja. Nang kedua tulak hajinya kada beri duitan juga. Malah dapat duit kita. Dibagi. Waktu itu mintu haulun bapak ngantenan. Gubernur Pak Haji Budi Arifin datang ke situ undangan Pak Paujan Saleh sebagai kabak kesra. Ujar Pak Paujan Saleh, Bapak jangan hendak minta KTP ikam, minta fotokopinya. Ya kita hendak apa? Tahu aja Bapak jangan hendak minta karena siapa kan banyak belikan. Sekalinya hendak menolakakan haji. Padahal kita mendukung kada kalau jadi tim sukses kah mudah-mudahan pian ngajak. Jadi tim sukses. Ini kada jadi tim sukses, kada apa-apa, hanya sekedar minanto daripada mintu haul. Tidak datang ke sana, tak ada aja minta KTP. Alhamdulillah. Nah, masalah panggilan kada baduit-duitan, kada ba antri-antrian, tulak aja haji, dapat duit lagi disangwe. Tahun kurang haulan di Bangil, tak buat kita bukan Pemda menolakkan ziarah ke makam Syekh Khalil, tulak bulan Ramadannya ke Makkah Madinah. Tahun dudi nangka itu pulang uang haulan di Bangil tak buat ziarah ke makam Syekh Khalil, tulak pulang ke Makkah Madinah. Nyamannya mudah ziarah Makkah dan Madinah. Akhirnya tahun 2012 4 ujian tes tim pembimbing ibadah haji kada lulus. Tapi kita kada berasa karena Pondok Pesantren Darussalam ada dapat undangan untuk mengikuti tim pembimbing ibadah haji. Ada pulang undangan, umpati pulang 2013 lulus tes jadi pembimbing ibadah haji, tulak haji pulang. Kada bayaran, dapat lagi berapa pesangon, berapa orang bayaran haji 30 berapa 36 juta umpamanya atau 49 juta kan tadi. Nangka itu juga tim pembimbing ibadah dapat dibagi sesuai dengan itu. Malah dapat duit. Alhamdulillah. Tadi pulang tahun 2013
umpat tes tim pembimbing ibadah haji kada lulus. Umpat nanggas ini tim pembimbing ibadah haji kada lulus. Iya kan? Sudah ya, terima ini kada lulus. Sekalinya pas ulang tahun NU 100 tahun, 1 abad NU, alhamdulillah kita dibawa rapat di tahfizul Quran di tempat pada sekolahan Guru Widan. Kita diundang. Jadi kita lawan tim paman birin. Ulun ini diundang sebagai apa? Rapat di tahfiz. Apakah ulun diundang sebagai mewakili pimpinan pondok? Kalau mewakili pimpinan pondok, ulun pepadah dulu lawan pimpinan. Ataukah ulun ini sebagai mewakili NU Kabupaten Banjar? Dia ada Rais Suriahnya, ulun hanya Katib Suriah. Ulun pepadah dulu. Jadi ujar-ujaran mengadakan lawan ajudan mewakili pribadi aja. Mewakili pribadi aja. Jangan mewakili pimpinan, jangan mewakili NU. Mewakili pribadi aja. Mbak ulun Darussalam. Sekalinya tujuannya apa? Mengundang ulun rapat itu karena hendak mengundang santri Darussalam. Membawai santri 3.000 diminta oleh Pemda supaya hadir ke Kiram. Pas harinya 27 Rajab, 27 Rajab. Ujar ulun, lamunnya hari libur, santri Darussalam itu kada harapan hakunnya tulak diambili kada, disuruh tulak sorongan. Harapan tulakan sudah dia ulun. Tapi pian maulah yang ulun usulakan. Lamunnya pian mau, alhamdulillah ulun mau usulakan. Lamunnya pian hendak mengundang Boboan Darussalam mendatangkan 3.000, insyaallah datangan uangnya. Asal pian mau masuk. Ujar ulun menyarankan pian guwil danai lawan paman birin dibuat di mobil di muka. Bubuhannya seberataan miringi pian. Kena julun pian mulai tahfiz ini kah julun. Kumpul seberataan. Lamunnya pian mau insyaallah julun datangan murid. Oh dia datangnya. Asal pian di muka mamimpinakan konvoy. Jadi jagoan aku kada usah gini biar paman aja. Aku mahadang di Kiram aja jagoan. Ringkas kata diasi dituruti saran dari. Oke. Terima saran tadi ulun gin kada hampat juga hadir di situ. Ulun ada acara di mana diriam kah waktu itu? Bulan Rajab tadi. Gambarnya aja di mana ada gambar ulun ada. Tapi orangnya kada hadir di situ. Usulkan aja. Pada hadir di waktu ulun juga kada kawah hadir karena ulun sudah ada terjanji lawas. Nah, aja kada apa-apa aja. Sudah ringkas kata 2 hari kemudian setelah acara pelaksanaan 1 abad NU di Kiram, ujar ajudan paman bikin menelpon, Guru, alhamdulillah paman kehimungan benar, usulan pian mantap, pian dimasukkan di dalam TPHD, tim pemandu haji daerah. Alhamdulillah tahun itu kada lulus ujian tim pembimbing ibadah haji dimasukkan dalam TPHD. Nangaran panggilan Allah, panggilan Nabi Ibrahim, mudah aja jalannya. Kada lulus jalan sini ada aja jalannya. Yang penting tulak haji pulang. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi kada kawa saban waktu ya. Kita di mana tempat-tempat nang waktu mustajab yaknya waktu asyraqal, waktu tengah malam, atau lamunnya kawa limba tuntung sembahyang, ya Allah panjangkan umur ulun, sihatkan badan ulun, luaskan rezeki yang halal, jangan pian matikan ulun sebelum ulun ziarah Makkah dan Madinah. Dengan berkat majlis ini, dengan macam-macam pian berdoa di tempat-tempat nang itu, atau kena waktu membaca manakib itu manakib ini, doanya itu aja, minta panjangkan umur, luaskan rezeki yang halal, jangan dimatikan dulu sebelum ziarah Makkah dan Madinah. Dengan berkat Rasulullah, dengan berkat zuriat Rasulullah, dengan berkat salawat dan salam kepada Rasulullah, dan dengan berkat para aulia Allah, yakin mantap kita. Insya Allah kada dimatikan sebelum ziarah Makkah dan Madinah. Nah itu tadi
salawat yang diijazahkan dari Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Ulun ijazahkan juga pian sebataan. Nah, mudah-mudahan kawa juga berangkat ziarah Makkah dan Madinah sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sengaja hendak mengamalkan kapan silakan. Anda. Kebina amas naikkan pulangnya kalau amas kaintan kali sini. Kedua-duanya ada apa jiwa? Ada bisa lahan apakah tanah di rumahnya wala mudah di jalannya. Cuma ngatakan kena bawai ulun gitu. Aja gue ulun yakin aja ulun bawa biar namanya nah, aja sudah biar aja masing-masing gitu. Ulun mahadang aja. Nah itu salah. Almarhum Abah ulun ketika didatangi orang mulai cempaka muntungnya bakas napanganya bakas menguap kadang mau lagi tebulik menguap kalau yang pina hati-hati pin mengantuk lah menguap pian tekan kadang mau lagi tebulik mulai cempaka gitu anaknya nah bersepeda ke rumah Abah di waktu ditunggu lirang di sebelum jembatan mulai cempaka sudah juga di tampaka tuh minta banyak minta apa lawan orang-orang di situ tatap aja kadang mau tebulik datang ke rumah mulai cempaka bersepeda aja Abah lagi ke masjid datang siden tengah hari dah naik disuruh siden naik kenapa bakas penguapnya kalau kau lagi tak boleh aku Abah ini bingung juga apa hari anu akan ini bacakan sih baca macam yang biasa bagi banyak tahu atau bacaan macam-macam tetap aja juga kada mau sampai marina ulun di sanak mama ujang siden anu cariakan wancuh kayu wancuh kayu suruh siden catukakan di sini anu sagahnya aja sagahnya catukakan kada boleh malah kesakitan doang. Nah ujang sidin jauh abahnya kada kawa enangnya mudahan ya kena baik keluar orangnya dari rumah sampai di muka kandang keingatan sidin dengan sholawat 10 bang naik dibacakan sidin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad allazi lam yatasa'ab qattu sholawatnya dah yang mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menguap selawasan Nabi tidak pernah menguap ingat sidin bacaan itu bacakan sidin salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad alladzi lam yatasa'ab qattu Nabi Muhammad itu tidak pernah menguap selawasan apa tabulik berkat sholawatnya itu macam-macam aja apa aja hajat apa aja sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pokoknya kabul segala hajat bilang alih hajat apa aja baca sholawat ada nang sampai 4.444 kali sholawat kamilah namun di dalam kitab senjata mukmin itu 4.444 kumpulakan orang namanya hendak namanya kita baca sholawat beliau kan nya kalau sokongan ayu juga apa namanya kada ya kumpulakan orang berapa sokong kebagi itulah kalau hajat apa dengan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimudahkan segala urusan kita doakan rezeki kita rezeki yang halal dan apapun salawat tadi adalah juga sebagai penghapus dosa dan kesalahan kita. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aksiru minas sholati alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratun li dzunubikum wa wasilatun ila rabbikum. Perbanyaklah alaihimu sholawat atasku karena sholawat itu adalah sebagai pengampunan dosa-dosa kamu dan sebagai penghubung kepada Tuhan kamu sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku Abah dulu mengijazahkan apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad dibaca 500 kali setiap hari. Itu adalah salawat Jibril udah sidin. Nah itu adalah gunanya diantaranya lil mahabbah. Kita di rumah tangga
laki bini ma'amalakan salawat nang sallallahu ala sayyidina Muhammad 500 kali. Nang laki ma'amalakan itu, bini ma'amalakan itu, insyaallah dengan kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, Allah menurunkan rahmatnya di rumah tangga kita, di tempat kita ya. 1 kali salawat minimal Allah menurunkan 10 rahmatnya. Semakin banyak kita mengucap salawat dan salam kepada Rasulullah, semakin banyak rahmat Allah turun di tempat kita. Kalau di rumah kita anak bini sabarataan katujuh membaca salawat, karena bermaulidan di rumah, membaca dalailul khairat, membaca burdah tiap malam di rumah, nang kayak apa rahmat Allah Ta'ala turun di rumah kita. Ujar arwah abah, lamunnya kita mengamalkan sallallahu ala Muhammad tadi 500 kali sampai ke tuhatah masih bekasih sayangan aja lagi. Kada kawa lagi hubungan suami istri batindih batis barang asal batis saja batindihan sudah jadi aja. Kada kawa lagi apa-apa daripada kasih sayangnya. Itu dah. Salawat itu sebagai tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada berkatnya, ada manfaatnya lewat kita seberataan, dan mudah-mudahan umur kita disudahi dengan husnul khatimah. Salah satu di antara tanda kita cinta kepada Rasulullah adalah menuruti, mentaati apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk kita amalkan di rumah tangga kita masing-masing. Di antaranya sifat-sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengamalkan itu sifat Nabi, insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di antaranya sifat Nabi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu tidak berkata, tidak melakukan sesuatu illa ma'rufa, kecuali yang ma'ruf, kecuali yang baik. Hendak ini pikirkan dahulu. Nang laki hendak berpendek lawan bini, hendak memperbuat itu lawan bini, pikirkan apakah menyenangkan hati bini atau kada. Kalau menyenangkan silahkan katakan, silahkan lakukan perbuatan itu. Tetapi sebaliknya kalau menyakitkan hati bini, janganlah kita katakan. Karena Rasulullah tidak berkata, tidak memperbuat kecuali yang baik. Artinya nang membuat hati orang itu senang. Kita selaku istri hendak bepadah lawan laki, bau abahnya hari Minggu ini pengentenan si anu, anggaplah janang pengentenan hari Minggu ini. Ujang nang bini bepadah abahnya nang lain baju seragam sudah ulun pada bisi baju seragam. Ujang nang abahnya lamunnya nang kaitu na tabagong abahnya bisi duit, lakas saja menukarakan. Tabagong abahnya kada baduit, sakit hati laki jaganya nih. Kadusa bepada seadanya aja sudah baju biasa gin. Yang penting hati kan aja nang lah menajan udah. Aja mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah aja jangan dapat zuriat yang soleh dan solehah jangan. Dengan berkat Rasulullah, dengan berkat maulidnya Rasulullah, dengan berkat wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangka itu juga sebataan anak-anak kita, zuriat kita dijadikan menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi kada ngata, kada berkata, kada memperbuat kecuali nang baik. Ini kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing. Nang laki nang kaya itu, nang bini nang kaya itu, nang anak nang kaya itu juga. Nang anak hendak minta tukarkan handphone berduit kah akuitan kadakah pikirkan dulu, jangan asal bapendek. Kalau pina lamunnya bepadah nih abah kebetulan kada berduit sakit hati si jen, nah pikirkan kada jadi. Hendak itu hendak ini kita selaku bajiran batetangga hendak batajak kandang tajak pagar rumah, pikirkan dulu apakah dengan kita menajak kandang ini membuat jiran kita sakit hatinya atau kada. Apalagi sing tajak benar aja bepadah kada lawan jiran mengangkat pulang. Jangan pikirkan dahulu, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf.
Insya Allah kita bajikan, kita bertetangga, kita bakawan, insya Allah kada bermusuhan, kada bersaringan. Sebab apa yang kita lakukan itu selalu baik, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kesenangan daripada hati orang yang kita hadapi. Jangan kita menyebarkan yang macam-macam. Maka itu hoak ini makinnya kita pikirkan dahulu. Ini kita amalkan mulai rumah tangga kita. Insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nangka itu juga kita bermasyarakat, berjiran, bertetangga. Kalau sama-sama menjaga seperti itu, insya Allah masyarakat kita menjadi masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Kada bermusuhan, insya Allah dengan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan segala keberkahan, baik yang turun dari langit ataupun yang bersumber daripada bumi. Yakin aja. Ujar Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti Allah turunkan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya untuk rumah kita, untuk masyarakat kita, sehingga rumah tangga kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keberkahan dunia maupun keberkahan akhirat. Amin Allahumma amin. Sampai di sini apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai kesimpulannya, hendaklah kita suka membersih hati kita dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita, dan hendaklah kita suka menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, dan hendaklah kita selalu melaksanakan sholat itu dalam keadaan berjamaah di masjid. Kita makmurkan masjid. Kada gampangan ujar Rasulullah, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu lihat ada seseorang itu suka di masjid, terbiasa di masjid, maka kata Rasulullah fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah kata Rasulullah baginya itu dengan beriman. Nah, itu mudah-mudahan kita termasuk demikian, dan hendaknya kita menjaga persatuan dan kesatuan kita. Apakah lagi ini menjelang pilpres, pemilihan presiden, sekalipun berbeda pilihan, yang penting masjid jangan sampai terbengkalai. Itu jangan sampai dengan berbeda pemilihan, beda pilihan, maka orangnya nang memilih si A, nang si B kada mau umpati, kada mau turun ke masjid. Nang si B nang jadi pengurusnya, nang jadi pemimpinnya, nang jadi imamnya di masjid, bubuan A, C, D kada mau turun ke masjid. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Berbeda silahkan, yang penting pilih nang terbaik. Pilih nang terbaik. Kada kawa kita manut nang terbaik, istikharah, minta pilihkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada kawa jo istikharah ngalih mana, minta pegangi siapa guru pian nang memilih ke mana, umpat berpegang ke situ. Sudah itu aja dah. Mudah-mudahan ada berkatnya, ada manfaatnya. Yang penting jaga persatuan dan kesatuan kita di lingkungan kita masing-masing. Nah, ini aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat dapatlah kita mengamalkannya di kemudian hari, terutama mulai diri kita, di rumah tangga kita masing-masing, di jiran kita, di lingkungan kita masing-masing. Nah, ini aja yang dapat disampaikan. Mohon ampun dan maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda yang telah memberikan tausiah kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita sebarataan kau mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian acara selanjutnya tahlil dan doa yang diminta kepada Ayahanda.
غفر الله حمدا قال لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد الأجساد وعلى به في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أوصل وبلغ وتقبل كما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات وقدم ذلك إلى حضر محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح أزواج سيدنا رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى سيدنا مهاجر اللهم بإحسان ثم إلى سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي البعلوي ثم إلى سيدنا عبد القادر عاجلا وخليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى خليفته الشيخ محمد أوشى بن عبد الله البندري ثم إلى الشيخ محمد كشف الأنوار بن البندري ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الأبسي ولسنادنا إليهم ثم إلى عبد الباقي إلى رحمتك على مرحوم محمد بدلان ثم إلى المرحوم الثاني والمرحوم سفياني والمرحوم محمد رضوان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بدل الجنة منازل ومساكن يا أرحم الراحمين اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتقانا من النار ونجاة لهم من النار وشفاء من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من فقر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ثم ثوابا مثل ثواب أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وكل الواجبات علينا ثم إلى أرواح من زماناها هنا بسببهم ومن أنت أعلم بأسمائهم وبأسماء آبائهم ثم إلى أرواح من بنى هذا المسجد السابقين واللاحقين وجميع مشايخنا ومشايخ أصولهم وفروعهم اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة علينا وعليهم اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة علينا وعليهم اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة علينا وعليهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا كريم اللهم احينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشرنا بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات الحاضرين وحاجات إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا كلها واسع رزقنا وحسن مقاصدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين
الراحمين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dengan berakhir doa tadi maka berakhirlah acara kita. Kami segenap panitia penyelenggara meminta ampun